Dek, masih ada 10 menit lagi. Bang Arif sendiri, Bang Arif. Udah Bang, udah kena poli udah. Tadi aturannya santai santai. Santuy. Makanya kalau belum dikasih bangku nggak sebarang kalau kan. Bacanya kalau berapa sih? Berapa?
Kelurahan Desa Keramat pernah Kelurahan Desa Keramat Kelurahan admin Aziz Algarosi ya? Iya gitu. Ini di Bekasi saya cadar-cadar aja. Cek lo, cek. Lah, bawa kopi apa wanita? Hah? Logonya sama kayak Asro, Algaros. Nggak ditarik Algaros. Kayak Asro, di jamaah. Lambangnya. Lambangnya. Persis banget bedanya. Ayo bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi ubbadik أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زد الشرفين يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي البحر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin وسائر السادة الصوفية المحققين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين وجميع مشايخنا في الدين لهم الفاتحة المغضوب عليهم الجنيد البغدادي سيد الشيخ معروف القارئ سيد الشيخ سر السقطي سيد الشيخ Habibi al-Ajami Sayyid Syekh Hasan al-Basri Sayyid Syekh Ja'far as-Sadiq
Sayyid Syekh Yusuf Al-Hamadani, Sayyid Syekh Abi Yazid Al-Bustami, Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Tolhah Kalisapu, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhirina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Bilgo, Syekh Ibrahim Ad-Dasuti, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai, Al-Imam Abil Hasan Ash-Shadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatullah, Bahku Sadar, Syekh Datul Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Mulia, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumada Buro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampat, Mbah Yusuf Paling Amat, Mbah Asem Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Ash'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangi, Mbah Hasan Munari, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasan bin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdul Rahman bin Santri, Syekh Asnawi Carimin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondak, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Mubi, Syekh Abdul Iman, Eyang Warastora, Raden Arya Wira Tarudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Firon, Bohat, Apeng Kasom, Ustadzina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayyad bin Hadir, Guru Muhammad Dhul bin Ja'man, Guru Marzuki bin Yasod, Raden Arya Kandangan, bahkan Raden Ibrahim, Raden Sakir, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhihi wilayah, wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab. Anallahu al-karim yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyayikhina wa man lahu haqqun 'alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biniyati syifa wa sihah wa salam wa afiyah wal barakah wa jalbi rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi jahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bah, mau mantap belakang mau mantap. Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 69. Iya. Yang pakai PDF 69, yang pakai cetakan kitab nomornya 10. Oke, udah oke. Bayani udah bayani. Bayani udah. Mas Wahyu udah. Bang Mata, kok tunggu kok. Bang Jawa tunggu. Bang Budin, Bang Jawa udah. Bang Dika tunggu, Bang Dika. Bang Mat tunggu. Bang Arif, Bang Rijal udah. Bang Norman udah tunggu. Halaman 10, baris 10 itu. Oh, sama tengah. 4 dari bawah. 4 dari bawah. 4 baris dari bawah. Hah? 3 atau 4? Ibu-ibu belakang ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Imam, bertemu Imam. Qala Imamul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fa in qila, itu ya artinya ya. Fa in qila alaysa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubatun walam yadhkur mimma dzakartum min syara'itiha wa syaddatum syai'an. Kalau ada yang bertanya, alaysa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubatun, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda an-nadamu taubatun, menyesal itu, rasa penyesalan itu merupakan taubat. Walam yadhkur mimma dzakartum min syara'itiha, Rasulullah tidak menyebutkan apa yang kamu sebutkan dari syarat-syarat taubat. Nah, kan Rasul cuma bilang nyesal itu taubat, nggak pakai nambahin syarat-syaratnya. Kok bisa kamu nambahin syaratnya lagi? Nanya, kalau ada yang nanya kayak begitu, wasyaddatum syai'an, dan kamu makin mempersulit sesuatu. Aturan nyesal gak usah taubat, ini malah makin sulit jadinya. Yuqalu lahu, maka jawab orang yang nanya seperti itu, iklam, perlu kita ketahui awalan, pertama-tama, annan nadama ghairu maqdurin lil 'abdi, bahwa menyesal itu tidak ditakdirkan untuk seseorang. Bahwa penyesalan itu tidak ditakdirkan oleh Allah untuk seseorang. Ala taro annahu taqa'un nadamatu an umurin fi qalbihi wa huwa yuridu an la yakuna dzalika. Bukankah kamu setuju bahwasanya penyesalan itu terjadi an umurin fi qalbihi, disebabkan oleh permasalahan seseorang fi qalbihi, di dalam hatinya. Wa huwa yuridu an la yakuna dzalika, dan dia tidak pernah menginginkan penyesalan itu muncul. Dan dia tidak pernah ingin muncul penyesalan dalam hatinya. Jadi kalau nyesal itu bukan takdir Allah. Karena nyesal itu biasanya diawali oleh perbuatan.
akibat. Habis kerja sesuatu karena tidak sesuai dengan yang diinginkan, ujung-ujungnya timbul penyesalan. Wa taubatu maqduratun lil 'abdi ma'murun biha. Sedangkan taubat itu ditakdirkan oleh Allah untuk seseorang, ma'murun biha, yang diperintahkan kepadanya. Jadi nggak bisa kita bilang penyesalan itu termasuk merupakan taubat, nggak bisa, karena dua-duanya beda. Nyesel mah tidak ditakdirkan, sedangkan taubat ditakdirkan. Gimana loh? Makanya kita mohon lagi kepada Allah agar kita semua diberikan kemampuan untuk taubat. Karena kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, nggak bisa kita taubat. Bisa doang. Kan? Bisa Nyesel doang ya kan? Tapi nggak bisa taubat. Walaupun dikasih banyak kesempatan, belum bisa juga. Kalau tidak diberikan kekuatannya oleh Allah untuk taubat. Qulna inna qad alimna annahu law nadima 'ala dhunubi lama dhahaba bidzalika jahuhu indan nasi aw maluhu fin nafaqati fiha fa inna dzalika la yakunu taubatan bila raibin. Kemudian kita semua pasti sudah tahu bahwa kalau ada orang yang menyesal atas perbuatan dosa yang dikerjakan ketika jabatannya hilang, ketika jabatannya di masyarakat hilang, au maluhu fin nafaqati fiha, atau hartanya habis karena melakukan perbuatan dosa itu, fa inna dzalika la yakunu taubatan bila raibin, maka itu sama sekali tidak termasuk taubat tanpa ada keraguan sedikit pun. Kalau ada orang nyesel gara-gara dia melakukan perbuatan dosa, ujung-ujungnya jabatannya hilang, dipecat dari kerjaannya, atau gara-gara dia melakukan dosa bangkrut dan judi mereka kalah, habis hartanya. Kalau nyesel karena itu nggak termasuk taubat. Kalau cuma nyesel doang, abang mah ya tetap iya. Buat kita tetap harus ada usaha dalam rangka bertaubat. Tapi balik lagi, orang yang bisa bertaubat hanyalah orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bertaubat. Tapi tetap kita harus usaha untuk taubat agar bisa taubat. Makanya kan kita baca tuh kalau bulan Rajab kan, Rabbi firli warhamni wa tub ilayya, gitu. Ya Allah, ampuni dosaku, warhamni, dan sayangilah aku, wa tub ilayya, dan berikan kemampuan taubat kepada wa tub ilayya, dan berikan kemampuan taubat kepada. Karena kalau bukan Allah yang ngasih kekuatannya, kita nggak bakal bisa. Meskipun taubat, ya ujung-ujungnya taubatnya taubat sambung, baik. Jadi meskipun taubat itu ditakdirkan oleh Allah, tetap kita harus usaha. Gak bisa kan nungguin aja, udah masih aja dulu tiap hari. Dasar kalau memang takdirnya taubat ya gak bisa gitu.
Fa'alimta bidzalika anna fil khabari ma'nan lam tafhamhu min zahiri. Maka kamu menyadari dengan penjelasan yang demikian bahwasanya di dalam hadis yang tadi kamu bacakan terdapat kandungan yang tidak bisa kamu pahami hanya melihat zahirnya saja. Dengan hanya melihat zahirnya saja. Karena semua hadis Nabi memiliki makna yang tersirat. Ada kandungan-kandungan dari hadis yang tidak bisa kita pahami hanya dengan membaca terjemahnya dan melihat artinya sekilas. Semuanya, termasuk hadis tadi, an-nada mutawbat. Meskipun kalimatnya seperti itu, tapi ada kandungan di dalamnya yang tidak bisa kita pahami hanya dari zahirnya saja. Kayak hadis yang populer beberapa puasa itu, nauso ini ibadah itu, tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidur. Jangan cuma lihat zahirnya doang, lihat lagi kandungan di dalam, baru sama. Kalau itu terus sekedar melihat zahirnya doang, enak amat. Tidurnya doang ibadah. Gitu. Semua hadis Nabi memiliki kandungan yang tidak bisa kita pahami hanya dengan melihat zahirnya saja. Makanya ujung-ujungnya meskipun hadisnya sama, artinya sama, selama yang menafsirkannya dan memahaminya beda, maka akan menjadi beda. Gitu maksudnya. Banyak deh contohnya. Kayak hadis yang sering dibaca Abang Arif, ikmal di dunia takaan nata isu abada. Kerjalah untuk dunia seakan-akan kita hidup selamanya. Cari yang banyak. Karena keselamatan di dunia. Bekal. Hah? Itu bekal yang banyak. Iya, cari bekal yang banyak. Cari duit sebanyak-banyak. Karena kita lama hidup di dunia. Padahal kan itu artinya ikmal di dunia kakaan nata isu abada. Dasaran kita hidupnya oleh selama, udah tar aja kalau dunia. Begitu artinya. Dan tar aja. Hah? Iya, malah dipahami sebaliknya. Cari sebanyak-banyaknya. Kalau buat ibadah, wakmal di akhiratika ka'annaka kamu tunggu. Kalau buat ibadah jangan ditunda-tunda, karena besok kan udah buruan kerjain begitu. Kalau buat dunia, tantangan aja itu mah saya masih lama. Hadisnya sama, cuma karena pala yang nafsirinnya beda, tentunya beda dari pemahaman. Anna fil khabari makna lam tafhamhu min zahiri. Bahwa di dalam hadis yang tadi dibacakan an-nada mutawbatun terdapat kandungan yang tidak bisa kamu pahami hanya melihat dari zahirnya saja. Dengan hanya melihat zahirnya saja. Iya, tapi di dalam tadi kan dia protes tuh. Kan Rasul bilang nyesel itu pun taubat. Ini kok malah ditambahin ada syaratnya, ada mukadimahnya. Kagak akur sama yang Rasul bilang cuma nyesel aja udah taubat. Ini kok pakai ada syaratnya segala. Ini dari mana ini? Namanya Bang Andi mengajar gue jarang itu protes. Wa huwa anna nadama li ta'zimillahi subhanahu wa khawfi iqabihi wa mimma yab'atu ala taubatin nasuhi fa inna dhalika min sifatit ta'ibina wa halihi. Dan kandungan yang terdapat di dalam hadis itu yang tidak bisa kamu pahami dari melihat zahirnya saja, yaitu bahwasanya menyesal
karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadap siksaannya, yang itu semua mendorong dirimu untuk melakukan taubatan nasuh, itu semua merupakan sifat dari orang-orang yang taubat dan kebiasaan mereka. Fa'innahu idza dzakarul azkar talatatal lati hiyal muqaddimatut taubati yandam. Karena sesungguhnya seseorang apabila dia mengingat 3 hal yang menjadi muqaddimah taubat, akan muncul penyesalan dalam hatinya. Makanya Imam Ghazali nambahin dah, ada muqaddimahnya, ada syarat-syaratnya, agar penyesalan yang muncul di hatinya betul-betul untuk mengagungkan Allah, karena mengagungkan Allah, bukan cuma sekedar nyesel karena hartanya habis atau karena jabatannya hilang. Fahamatul nadamatu ala tarki ikhtiyaril dzambi. Maka penyesalannya itu mendorong dia untuk meninggalkan keinginan melakukan dosa. Wa tabqa nadamatuhu fi qalbihi fil mustaqbali tahmiluhu 'alal ibtihali wat tadarrui. Dan penyesalannya itu akan terus berada di dalam hatinya sampai masa yang akan datang, yang akan mendorong dirinya untuk tunduk dan meratap kepada Allah. Agar penyesalan itu muncul, makanya harus kita kerjakan muqaddimah taubat itu dulu, yang kemarin 3. Mengingat buruknya perbuatan dosa, yang kedua mengingat pedihnya dan betapa dahsyatnya siksaan Allah, yang ketiga mengingat bahwa diri kita ini sangat lemah dan tidak akan mampu menerima siksaan itu. 3 muqaddimah taubat itu yang nantinya akan memunculkan penyesalan di dalam hati. Falamma kana dzalika min asbabit taubati wa sifatit taibi sammahu bi ismit taubati fafham dzalika muwaffaqan insyaallah taala bi fadli. Ketika itu semua merupakan sebab dari taubat dan merupakan sifat dari orang-orang yang bertaubat, sama bi ismi taubati, maka Rasul menyebutnya dengan sebutan taubat. Faham dalika muwaffaqan insyaallah taala bi fadli. Pahamilah ini semua, mudah-mudahan engkau diberikan taufik oleh Allah dengan karunia-Nya, insyaallah. Jadi meskipun ada hadis an-nadamu taubatun, bahwa menyesal itu merupakan taubat, tapi tetap agar menyesalnya betul-betul karena Allah dan karena takut siksaannya, harus diawali dengan muqaddimah taubat yang 3. Karena bisa jadi misalkan orang zina, gara-gara dia ketahuan sama keluarganya, ujung-ujungnya sama bininya bercerai, anaknya telantar, nyesel zina cuma karena itu, karena jadi berantem sama bininya, itu belum tahu kan. Ngapa?
Oke, tapi oke. Cukup. Sendiri kali. Mau coba? Pak Guru? Kalau kayak mau coba? Enggak. Ini kan sebelah sini, Bang Andi kan? Kalau nggak ada terus ya. Fa'in kulta kaifa yumkinul insanu an yasira bihaitsu la yaqa'u minhu dhanbun albattata min saghirin aw kabirin. Fa'in kulta, jika kamu bertanya, kaifa yumkinul insanu an yasira bihaitsu la yaqa'u minhu dhanbun albattata min saghirin aw kabirin. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak pernah mengerjakan perbuatan dosa sama sekali, mau itu kecil atau gede, bagaimana mungkin? Oh, emang ada orang yang begitu mau berdosa pisan? Kaifa wa anbiya'ullahi shalawatullahi wa salamuhu alaihim alladzina hum asyraqu khalqillahi ta'ala qad ikhtalafa fihim ahlul ilmi hal nalu hadhihi darajata amla. Sedangkan para nabi sendiri, para nabi sholawatullahi wassalamuhu alaihi, yang mereka itu merupakan makhluk Allah yang paling mulia, mereka aja memunculkan banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah mereka pernah melakukan dosa atau tidak? Nabi aja masih ada yang bilang pernah ngerjain dosa. Itu Nabi yang katanya maksud, apalagi kita orang biasa. Betul. Fa'lam anna hadzal amra mumkinun ghairu mustahilin thumma huwa hayyin. Perlu kita ketahui bahwa hal seperti ini sangat mungkin terjadi, tidak mustahil sama sekali, dan itu mudah, sangat mudah bisa terjadi aja. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Dan Allah memberikan rahmatnya kepada siapapun yang Dia pilih. Bisa aja ada orang yang emang dari kecil yang berdosa, bisa aja. Itu sangat mudah buat Allah. Apa sih? Min syartit taubati an la yata'ammada dzamban. Kemudian syarat taubat selanjutnya bahwa kamu tidak sengaja melakukan perbuatan dosa setelah taubat. Kalau udah taubat, jangan bikin dosa lagi secara sengaja. Itu syaratnya Ustaz. Agar tobat kita menjadi tobat yang hakiki, itu syaratnya setelah kita tobat jangan sampai kita dengan sengaja mengerjakan perbuatan dosa. Agar tobat kita jadi tobat yang hakiki. Fa amma in waqa'a minhu bisahwin aw khata'in fa huwa ma'fuun anhu bi fadlillahi ta'ala.
Adapun jika perbuatan itu terjadi karena lupa atau hilaf, maka itu dimaaf bifadlillahi ta'ala dengan karunia Allah Ta'ala. Yang kita hindarkan setelah bertobat adalah dosa yang kita kerjakan secara sengaja. Kalau gara-gara lupa atau hilaf, keliru, itu nggak jadi masalah. Maafun, dimaaf. Lupa dosa. Iya, lupa yang bisa kita lakukan itu. Ya, tapi kan kita yakin, kita tahu, kita sadar bahwa dulu kita pernah badar dan kita punya banyak dosa. Meskipun kita bisa sebutin dosanya apa, tahu dah dulu dosanya apa ya. Tapi yang pasti saya punya dosa aja begini. Ya, banyak. Lagi banyak ya. Ya udah, yang penting tobat. Mulai sekarang kita pasang niat di hati kita agar jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa lagi. Itu tobat. Hah? Ya kalau udah tobat akan at-taibu minal dzambi kaman la dzambalah. Orang yang sudah bertobat dari dosanya bagaikan orang yang tidak punya dosa. Gitu. Dihapus bisa. Dan dimaafin ya. Ya. Bahkan dalam satu riwayat sampai anggota badan yang ngerjain itu lupa. Begitu dibacain, wahai Abdul Hamdi, pernahkah kamu pada malam hari ini, malam minggu, gitu sih, ngeremes anunya cewek? Itu tangan apanya saya lupa. Tahu deh udah saya nggak inget gitu. Pernah dia tangan yang begitu. Dan begitu tapi lupa. Anggota yang ngerjain pun lupa. Jadi pas begitu saksinya mana? Tangan yang ngerjain. Tahu saya lupa ya Allah. Nah dia apa kagak ya? Dan sebenarnya begitu sampai lupa. Itu kalau taubat. Begitu Pak. Kalau sudah taubat, insya Allah dihapus semuanya. Catatannya ada, cuma dosanya ada yang hapus. Catatannya doang. Tapi itu tadi, begitu dibacain, anggota badan yang ngerjain itu udah lupa. Apakah belum pernah ada yang tahu? Dalam satu riwayat seperti itu. Wa hadza hayyinun 'ala man waffaqahu Allah Ta'ala. Dan ini semua mudah dilakukan oleh orang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Lagi-lagi semuanya berdasarkan taufik dari Allah. Semuanya bukan karena kemampuan kita. Kita tidak mengulangi dosa yang pernah kita lakukan secara sengaja, itu pun berkat taufik dari Allah, bukan karena kebisaan kita. Kalau kita mah berat dan
Udah tuh. Ya. Jelas belum? Iya, Ki. Kalau ada orang yang meninggal belum tobat juga gimana? Kemarin waktu saya bacain kisah Nabi Ibrahim itu sebenarnya ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Begitu Allah menegur Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, lah orang jangan disumpahin mulu, asal maksiat disumpahin, asal maksiat disumpahin. Karena ada 3 kemungkinan yang akan diterima orang itu. Yang pertama, bisa jadi aku memberikan kemampuan taubat kepadanya sehingga dia taubat dan bersih dari dosa-dosanya. Itu yang pertama kemungkinan. Yang kedua, kalaupun dia belum sempat taubat, bisa jadi ntar dia punya anak yang ngaji, tahu ilmunya, dia ngedoain orang tuanya. Dengan berkat anaknya menjadi anak yang soleh, dosa bapaknya diampuni. Itu kemudian yang kedua. Yang ketiga, baru dah bisa jadi dia memang orang yang ditakdirkan untuk jadi orang yang sengsara. Gitu kayak gitu. Kalaupun misalkan ada orang yang meninggal dan dia belum sempat taubat, mudah-mudahan anak-anaknya yang pada ngaji ngedoain dia. Jadi makanya kita juga jangan sering menjustifikasi orang. Wah, ini orang sengsara ini, belum tentu juga, bisa jadi anaknya pintar ngaji, sering bacain Quran, sering ngedoain orang tuanya, kan bisa jadi. Gitu ya. Jangan pesimis. Kalau saya kita bader buat dulu, pokoknya mau tobat juga berat. Mudah-mudahan anak cucu kita ada yang menjadi anak yang soleh. Gitu ya. Gimana Ustaz? Kayak orang jangan sumpahin mulu, bayari, orang sumpahin mulu. Bisa jadi ntar anaknya jadi orang bener gitu. Ngasih syafaat buat orang tua. Oke. Kalian memang mau nanya enggak? Fa'in kunta, kalau kamu ngomong, kalau kamu bilang innama yamna'uni minat taubati anni a'lamu min nafsi anni a'udu ila dzambi wala atbutu ala taubati fala fa'idata fi dzalika. Innama yamna'uni minat taubati anni a'lamu min nafsi anni a'udu ila dzambi. Saya pengen tobat, atau pengen kayak orang-orang. Cuma saya rasa-rasanya tahu kalau saya nanti bakal ngulangi lagi. Pengen tobat Pak. Cuma rasa-rasanya ntar kalau saya ulangi lagi dosanya. Bisa saat ini bingung artinya gimana artinya. Aku tahu bahwa diriku nanti akan mengulangi perbuatan dosa itu. Wala aqutu ala nafsi, ujung-ujungnya aku tidak mantap dalam bertobat. Fala faidata fi dzalika, kan enggak ada faedah. Pengen tobat mah, saya tahu ntar aku ngulangi lagi. Enggak ada gunanya kalau saya tobat. Kalau ada orang ngomong gitu, ada apa enggak? Faklam, kamu boleh? Hah? Faklam anna hadza min gururi syaitan. Ingat bahwa ini semua merupakan tipu daya setan. Kalau ada yang ngomong gitu tuh tipu daya setan. Pengen saya sholat mah, ngaji pengen. Saya mau masuk baju buat rumahnya. Faklam
anna hadza min gururi syaitan. Ingat, ketahuilah bahwa ini merupakan tipu daya setan. Jangan suka ngomong begitu. Malu saya masih bandel, pengen ngaji. Kalau misalnya dia mengaji, aku malah tetap mengaji. Kita lagi budaya kata juga. Insya Allah di sini nggak ada wajib. Emang panggul kalau pun nggak bisa bawa aja. Ya itu tipu daya setan namanya. Yang kayak begitu tipu daya setan. Membuat kita jadinya amal tobat jadi ogah, amal ngaji awal males, malu, lebih. Terus masih banyak banget, kayak ngaji malu rasanya. Wa min aina laka hadzal ilmu, dan kamu tahu itu dari mana? Kamu tahu bahwa kamu nanti bakal ngulangin dari mana? Emang kita tahu besok kita mau ngapain? Dari mana tahu juga? Kalau besok kita bakal dosa lagi, kan nggak ada yang tahu. Apa mau? Oh, udah tobat aja dulu. Besok mau gimana kek? Jadi ya, makanya kan kemarin juga dibacain tuh hadisnya. Mal kabair ma'al istighfar ya, mas-saghir ma'al istighfar, wa mal kabair ma'al istighfar. Yang penting kita istighfar aja. Sekalipun di dalam sehari semalam itu kita ulangi lagi sampai 70 kali, istighfar aja, tobat aja. Karena kita nggak tahu besok apakah kita dosa lagi apa enggak. Jangan karena besok sudah putar, 1 jam ke depan kita nggak tahu. Nah, ditanya orang dosa, terus kamu tahu itu dari mana? Bahwa kamu bakal bikin dosa lagi dari mana tahu? Fa'asa antamu tataiban qabla antahu ila dzambi. Kan bisa jadi begitu kamu habis tobat langsung mati, langsung melakukan dosa. Sekak mati. Udah sekak mati. Udah sekak mati. Ini kan bisa jadi begitu habis tobat mati dah. Dosa berlalu dosa kan masih bersih. Karena kita nggak tahu. Gitu, makanya coba tuh tobat aja, ngaji mah ngaji aja, ibadah aja. Kita nggak tahu besoknya gimana. Awas, gitu. Gimana kek? Dia tergantung niatnya. Kalau memang insya Allah betul-betul dia sadari bahwa dia bisa melakukan ibadah itu karena digerakkan oleh Allah, nggak jadi masalah, bener itu. Kalau memang buat alasan malasnya doang. Ya kalau masalah dosa mah itu mah terserah Allah dah. Ayo aja, insya Allah dah. Padahal awal. Kalau emang buat alasan malasnya doang, yang udah jadi, insya Allah. Tapi kalau urusan dosa, ya terserah Allah aja. Kita dosa ya terserah Allah. Gimana sih? Makanya tetap buat kita, begitu kita sadar bahwa kita ini banyak dosa, ya buruan tobat.
Kalaupun besok kita ngerjain dosa lagi ya tobat lagi. Udah gitu aja. Ya pakai ntar aja dah, kalau udah bener banget baru tobat. Sampai kapan bener? Wa ammal khawfu minal audita alladhi ahdathahu al. Adapun rasa takut dari kembali mengulangi perbuatan dosa, fa'alaikal azmu wasidqu fi dzalika. Yang wajib bagimu adalah kamu niat dan sungguh-sungguh di dalamnya. Niat dan sungguh-sungguh agar kita tidak kembali melakukan dosa itu. Itu tugas kita berdua. Yang penting kita niat aja dulu. Kita niat yang benar dalam hati bahwa kita tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu. Wa alayhi itmamu, dan yang menyempurnakan itu nanti Allah, serahkan aja. Yang penting tugas kita niat yang benar. Fa'in atamma, jika kamu melakukan itu dengan sempurna, bisa menjalani hidupmu tanpa mengulangi dosa yang pernah kamu kerjakan, pada kami fadli, itu semua karunia Allah. Wa in lam yatimma, kalaupun belum bisa sempurna, faqad bufirat dunubuka salifatu kulluha, minimal dosa-dosamu sebelumnya sudah dihapus oleh Allah. Minimal dengan kita taubat, dosa-dosa yang kemarin udah kagak ada. Minimal itu aja. Wa takhalasta minha, kamu sudah bersih dari. Wa tatahharta, kamu sudah suci dari dosa-dosa sebelumnya. Wa laisa 'alaika illa hadzal hadatsal ladzi ahdatsahu al-an. Yang tersisa pada dirimu hanyalah dosa yang baru kerjakan barusan. Itu aja. Oleh taubat aja dulu. Yang kemarin udah hilang, tinggal dosa itu doang yang baru terjadi. Kalaupun terjadi dosa lain, gitu bagus. Jangan pakai aja dah. Biar penuh. Wahada huwa ribhul azim. Ini merupakan keuntungan yang sangat agung, wal faidatul kabirah, dan faedah yang sangat besar. Wala yamna'ka khauful audati anit taubat. Dan pada akhirnya rasa takutmu untukmu dalam mengulangi perbuatan dosa yang pernah kamu lakukan tidak menghalangimu dari taubat. Makanya taubat aja. Dosa lagi ya taubat aja. Dosa lagi ya taubat aja. Dosa aja. Fa'innaka minat taubati abadan baina ihdal husnayain. Wallahu waliyut taufiqi wal hidayah. Fahadihi hadihi. Satu lagi dong. Ya gitu. Ada di wilayah saya orang yang kagak pernah sholat, Ya. sampai meninggal kagak sholat. Lalu kalau di rumahnya dibacain Fatihah, bacain zikir dan lain sebagainya, ini gimana? Cakep ya. Cakep. Bacain zikirnya itu cakep. Ya kan kagak sholat. Iya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni, tidak akan mengampuni dosa orang yang
kutukan Allah dengan sesuatu. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Selama dia masih beriman, selama dia pernah mengucap 2 kalimat syahadat, masih ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah. Sekalipun selama hidupnya dia nggak pernah sholat. Makanya dengan dibacain zikir di rumahnya, diingatkan ke almarhum, ya mudah-mudahan dengan itu sedikit demi sedikit dosanya diampuni oleh Allah. Meskipun semasa hidupnya nggak pernah sholat. Yang penting dia pernah ucap syahadat. Begitu. Kalau ninggalin sholatnya cuma karena malas, ya minimal dia pernah syahadat, meskipun seumur hidup dia cuma sekali, tetap yang penting dia pernah syahadat. Begitu. Meskipun selama hidup dia tidak pernah sholat, yang penting pernah syahadat. Begitu. Itu kalau ninggalin sholatnya karena malas doang. Tapi kalau karena menentang, mulai lagi udah. Bang, tahu kalau sholat mau wajib tahu. Cuma saya malas saja untuk awal. Namanya ninggalinnya karena malas, bukan karena menentang. Kalau dia bilang sholat mah saya nggak kewajiban, ngapain sholat? Kayak kagak, baru sholat, baru dah. Itu baru, ya kayak begitu termasuk hewan yang wajib dibunuh. Kalau ada orang yang mau gitu ya, cukup ya. Bagus kalau masih ada yang zikirin, ada yang doain, bagus. Oke tadi kan bisa jadi ntar anaknya jadi anak soleh, jangan doain bapak. Mudah-mudahan sih kita jangan kayak gitu, tetap pertama kita harus ngaji begini besok praktek ya. Fa innaka minat taubati abadan baina ihdal husnayain. Maka sesungguhnya dirimu dari tobat itu selama-lamanya di antara 2 hal yang telah disebutkan sebelumnya. Bisa jadi sampai kita meninggal kita tetap bisa menjaga diri kita dari mengulangi dosa yang kita pernah lakukan. Atau yang kedua, kalaupun kita belum bisa sempurna seperti itu, minimal dosa-dosa kita sebelumnya sudah dihapus. Selalu di antara 2 hal. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah, dan Allah yang memiliki taufik dan hidayah. Fahamihi hadi. Maka seperti inilah penjelasannya. Wa ammal khuruju 'anil dzunubi wa takhallusu minha fa'lam anna dzunuba fil jumlati thalathatu aqsamin. Adapun keluar dari dosa dan membersihkan diri darinya, maka perlu kamu ketahui bahwa dosa itu secara keseluruhan terbagi 3 macam. Dosa itu terbagi 3.
Ahaduha yang pertama tarku wajibatillahi ta'ala alaika. Yang pertama dosa karena meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Yang pertama dosa meninggalkan kewajiban kita min sholatin au syiamin au zakatin au kafaratin au ghairiha. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, membayar kifarat atau yang lain sebagainya. Fatakti ma amkanaka minha. Maka cara mengeluarkan dirimu dari dosa seperti ini, cara membersihkan dirimu dari dosa seperti ini, yaitu mengkodok apa yang pernah kamu tinggalkan sebisa mungkin. Caranya yang pertama, kalau rasa-rasanya kita pernah ninggalin sholat, cara bayarnya gimana? Ya udah, kita kodok sebisa kita. Gimana? Watani. Dan yang kedua, dzunubun bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala. Dosa yang kaitannya antara dirimu dan antara Allah subhanahu wa ta'ala. Kasyurbil khamri, seperti minum khamr, wa dzurbil mazamiri, dan nabu gendam. Kenapa boleh? Kamu boleh? Karena ada beberapa alat musik yang diharapkan. Itu pun kalau kita kerjain dosa. Hah? Apa? Apa? Anggap dangdut. Nah, dangdut ditangkap nih. Ya wa min babi itu kemudian nganggap dangdut termasuk. Kita mukulnya nggak boleh, manggil orang buat mukulin juga nggak boleh. Contohnya lagi alat musik yang diharamkan itu suling yang niupnya dari kepala, bukan dari pinggir. Iya dari kepala gitu. Ada yang dari pinggir kan gitu. Yang haram itu yang niupnya dari kepala. Itu haram. Yang menggurunya yang ngajarin dari sana. Dasar gurunya ngajarin dari saya. Karena biasanya suling yang seperti itu dibuat alat sihir biasanya. Kayak suling India itu kan buat sihir. Trompet. Kilatnya situ. Karena dulu biasanya alat musik digunakan untuk sihir. Kalau buat drum band nggak ada masalah. Buat sihir, panggil ular. Wa aklir riba, dan mengkonsumsi makanan dari hasil riba atau menggunakan harta riba. Wa nahwi dzalika dan lain sebagainya. Itu dosa
yang ada di antara kita dan di antara Allah. Yang pertama tadi meninggalkan kewajiban yang kita kerjakan, yang kedua melanggar larangan-larangan Allah. Fatandamu ala dzalika, maka kamu menyesal atas yang demikian. Watwatinu qalbaka ala tarkil audi ila mithliha abadan, dan kamu mantapkan hatimu untuk agar tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama dengannya selama-lamanya. Cara taubatnya seperti itu. Kalau tadi meninggalkan kewajiban caranya kita qadha, kalau mengerjakan dosa seperti yang kedua ini caranya kita menyesal dan kemudian kita mantapkan hati agar tidak mengulangi perbuatan ini. Cara keluar dari dosanya seperti itu. Tapi dangdut juga nggak semuanya haram kemudian. Kalau penontonnya pada rapi, duduk semua, nggak ada yang joget, nggak ada tukang pasangan di situ, laki-laki yang perempuan duduknya bisa, semua enggak. Yang nyanyi juga pada pakai gamis, nggak ada. Nggak. Ya misalkan kan Bang Ipul dapat job gitu, manggung kan, jangan ada di fest nyanyi dangdut, nggak apa-apa nyanyi. Ada sarung di dua yang pakai gamis. Lain lagi, Pak. Pokoknya pakai gamis begitu. Lain kalau berubah apa dandanannya. Sekali. Dapat SK. SK. dapat SK udah. Nggak kebayang kita kopi yang nyanyi tabir palsu. Oh bukan ya? Cincin kawin. Waktu itu dulu pun bainaka wa bainal ibad. Yang ketiga, dosa yang ada di antara dirimu dan di antara makhluk Allah dan di antara orang lain. Fahada ashkalu wa ashkam. Ini yang paling sulit dan yang paling berat. Nah, makanya mendingan dosa sama Allah masih gampang tobat dibanding kalau kita dosa sama orang lain. Wahya aksamun, itu pun terbagi lagi ke beberapa bagian. Kotakunu fil mali, bisa jadi dosanya berkaitan dengan harta. Kita rampas hartanya, kita ambil hartanya. Au fil nafsi, atau yang berkaitan dengan badan, kita pukulin, kita lupa, kita tendang. Au fil irdi, atau harga diri, kita jatuhkan harga dirinya, kita hina, kita caci maki. Au fil hurmati, atau dalam kehormatan. Au fid dini, atau dalam agama. Famakana fil mali fayajibu an taruddahu alaihi in amkanaka. Jika yang kamu zalimi itu hartanya, maka kamu wajib mengembalikannya sebisa mungkin. Kalau memang yang pernah kita ambil hartanya, singkongnya,
Itu wajib kita kembali. Durennya, rambutannya. Fa'in ajasta andalika li adamin wa faqrin fatastahilla minhu. Jika kamu tidak mampu mengembalikannya dengan alasan karena orangnya sudah meninggal atau karena kamu sendiri fakir, fatastahilla minhu, maka kamu wajib minta dihalalkan. Kalau memang fakir, ya minta dihalalkan. Kalau memang orang yang meninggal, ya minta dihalalkan sama ahli warisnya. Yang adamin bukan karena orang yang meninggal ya, karena barang yang kamu ambil sudah habis, sudah tidak ada. Jika kamu tidak mampu mengembalikannya karena barang yang kamu ambilnya sudah tidak ada, atau karena kamu fakir, maka minta dihalalkan. Diadamin. Wa in ajasta an dalika li ghaibatir rajuli aw mautihi wa amkanat tasadduq anhu fa'al. Kalau tidak mungkin mengembalikannya karena orangnya sudah tidak ada atau karena sudah meninggal, dan kamu bisa bersedekah untuknya, fa'al, maka kerjakan. Jadi Fatihah belakang Ustaz, sedekah dulu. Kalau kita Fatihah cukup, kita sedekah dulu kalau bisa. Wa amkanat tasadduqu anhu fa'al, dan kamu bisa sedekah untuknya, maka kerjakan. Kita punya salah sama orang yang udah meninggal, ya udah, setiap kita sedekah kita niatin buat orang yang pernah kita zalim. Fa in lam yumkin fa'alaika bi taqtiri hasanatika wa ruju'i ila Allah ta'ala bi tadarru'i wal ibtihali ilaihi ayyub diyahu anka yaumul qiyamah. Jika kamu tidak bisa bersedekah untuknya karena kita juga fakir, fa'alaika bi taqtiri hasanatika, maka kamu wajib memperbanyak kebaikanmu dan kamu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bitadarru'i wa ibtihali ilaihi, dengan meratap dan tunduk kepadanya, memohon ayyurdiyahu anka yaumil qiyamah, agar Allah meridhoi perbuatanmu itu pada hari kiamat nanti. Atau kita perbanyak perbuatan baik kita dan kita lihatkan pahalanya untuk yang kita pernah zalimi. Begitu itu. Kalau memang bisa sedekah, sedekah dulu. Tadarruk, meratap, ibtihal, memohon. Sama. Ibtihal itu lagi memohon kepadanya, kepada Allah. Itu tadi, sering-sering kita sedekah niatin pahalanya buat dia, atau kita jalin hubungan yang baik dengan orang lain. Daripada kita celaka,
Daripada kita celaka ya udah dah. Kita sedekah berarti pahalanya berapa? Dan kita jalin hubungan yang baik. Sering ngasih hadiah. Gitu loh. Oh jadi lu biar garapnya. Nah, banyakin aja sedekah untuk orang itu dan kita bangun hubungan yang baik dengan dia. Wa amma ma kana fil nafsi fatumakkinuhu minal qisasi aw awliya'ahu hatta yaktassa minka aw tuj'ala fi hilin. Adapun jika dosa yang kamu kerjakan itu berkaitan dengan tubuh, badan, fatumakkinuhu minal qisasi aw awliya'ahu, maka kamu minta dikisos olehnya atau dari ahli warisnya, sehingga kisos itu dilaksanakan kepadamu. Au tuj'ala fi hilin, atau kamu minta dihalalkan. Dan kalau kita pernah mukul orang, ya kis, cara apa itu minta dikisos. Kalau enggak ya minta maaf, minta dihalalkan. Maaf ya bang ya, kalian bertabung, maaf ya. Gitu bang. Fa'in ajasta farju'u ilallah subhanahu wa ta'ala wal ibtihalu ilaihi an yurdiyahu anka yaumal qiyamah. Jika kamu tidak mampu melakukan itu, maka kamu kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kamu mohon kepadanya agar perbuatanmu itu diridhoi oleh Allah di hari kiamat nanti. Ya, maksud diridhoi dimaafkan, ya pun direlakan. Udah, ya, namanya. Wa amal ilmu, adapun yang berkaitan dengan harga diri. Fa'in iktabtahu, kalau kamu suka membicarakan keburukannya, suka gibah orang itu, suka gibah orang. Au bahatahu, atau kamu menipunya. Au syatamtahu, atau kamu pernah mencacinya, menghinanya. Fahaqtuka antukat di banafsaka baina yaday man fa'alta dzalika indahu. Maka kewajiban bagi dirimu bahwa kamu mengaku bahwa dirimu bohong di hadapan orang-orang yang kamu ajak berbicara ketika menggibah. Caranya begitu. Kita sekarang ngomongin orang nih, cara jawabnya besok kita ajak orang yang kemarin ngomongin orang lain, kita bilang, maaf bang, kemarin saya bohong, aku benar. Caranya begitu. Bang Awi ngomongin Mas Wahyu, kalau Bang Hendrik, besok ngomong Bang Hendrik, mau Bang, kemarin saya bohong, Mas Wahyu nggak bohong. Secara obatnya, kita aja malu gitu, ada diri ini.
Sampai aku bohong. Wa antastahilla min sahibihi in amkaraka, dan kamu minta dihalalkan kepada orang yang kamu gibah sebisa mungkin. Begitu benar. Maaf ya bang, kemarin Allah sedang ngomongin minta dihalalkan. Hada in lam takhsha ziyadata ghaizin wa hayji fitnatin fi azhari dalika wa tajdidi. Ini dilakukan jika kamu tidak takut orang itu semakin bertambah emosinya. Apa guru? Hah? Apa lagi ngancam? Buat-buat aja udah marah. Wahai fitnatin, dan memunculkan fitnah fi izhari dalika, ketika menzahirkan yang demikian, ketika kita mengakui perbuatan kita, au tajdidihi, atau memunculkan emosi yang baru. Tadinya orang kagak emosi jadi emosi gara-gara kita ngaku kan. Yang kayak dulu juga kayak ngaku kan. Fa'in khasyita dalika farju'u ila Allah Ta'ala liyurdiyahu anka wa istighfaru katsiru li sahibi. Jika kamu takut akan muncul yang demikian, farju'u ila Allah Ta'ala, atau maka kamu kembalikan itu semua kepada Allah Ta'ala, liyurdiyahu anka, agar Allah merelakan, memaafkan itu semua darimu. Wa istighfar katsiru li sahibihi, dan kamu perbanyak istighfar untuk orang yang kamu omongin. Banyak istighfar. Wa ammal hurmatu, adapun kehormatan, bi an khuntahu fi ahlihi aw waladihi aw nahwihi, dengan bahwa kamu khianati dia fi ahlihi, pada keluarganya atau anaknya, aw nahwihi, atau seumpamanya. Ini termasuk dosa nyium anak orang, kepin anak orang. Itu kita telah berbuat khianat terhadap keluarganya. Apa Ustaz? Apalagi pakai video orang. Apa dia? Fala wajha lil istihlal wal izhari, maka tidak memungkinkan bagimu untuk meminta dihalalkan dan menzahirkan, kagak bakal dah. Sampai berani, bapak kemarin di kamar saya pakai lah. Sampai berani. Walau wajah bil istihlal, nggak mungkin kita minta dihalalkan. Wal izhar, apalagi menzahirkan, pakai ngaku kan. Mohon maaf Mbak, kemarin harap coba saya pakai, mohon maaf ya. Dan cium. Ya, Bang Dika, berat apa Bang Dika? Li'annahu yuwallidu fitnatan wa ghazab, karena itu akan melahirkan fitnah dan emosi yang sangat besar.
Bal tatadarru ilallah subhanahu wa ta'ala liyudiyahu anka. Bahkan kamu hanya bisa meratap kepada Allah Subhanahu wa taala agar perbuatanmu itu dimampuni. Wa yaj'ala lahu khairan katsiran fi muqabalatihi, dan kamu kerjakan perbuatan baik yang sangat banyak di masa yang akan datang untuk orang itu. Fa in amintal fitnata wal haji wa huwa nadirun fatastahil lamin. Kalau emang sekiranya kamu aman dari fitnah dan tidak memunculkan emosi, tapi itu sangat jarang terjadi, ya silahkan dah minta dihalalkan. Iya loh, ada orang yang bininya dipakai, nggak apa-apa. Oh, ya dipakai makan kali, godain. Bang, kemarin biasa saya godain. Mau saya emak-emak dikit. Wa amma fid dini, adapun dalam masalah agama diangkat partahu dengan bahwa kamu menyebutnya kafir. Padahal orang Islam kita katain kafir. Tahu atau kamu anggap dia orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah, tahu atau kamu bilang sesat. Oh, kafir, ada Islam. Banyak nih sekarang terjadi diskusi kafir. Bahwa ashabul umur itu merupakan hal yang sangat sulit, sangat berat. Fatahtaju ila takdiri nafsika indaman tutalahu dzalika. Maka yang harus kamu lakukan adalah kamu mengatakan bahwa dirimu bohong kepada orang-orang yang mendengar ucapanmu. Makanya jangan gampang mengkafir-kafir orang lain, apalagi emang ketahuan dia orang Islam. Wa antastahilla min sahibika in amkaraka, dan kamu minta dihalalkan dari sahabatmu itu sebisa mungkin. Wa illa fal ibtihalu ilallah ta'ala jiddan. Kalau tidak bisa, maka memohonlah kepada Allah dengan permohonan yang sungguh-sungguh, karena berkaitan dengan agama. Wa tanaddumu ala dzalika liyurdiyahu anka, dan betul-betul menyesal atas yang demikian, liyurdiyahu anka, agar Allah mengampuni perbuatanmu. Ketiga, empat ya. Yang pertama terkait dengan harta, kedua terkait dengan badan, ketiga tentang harga diri, yang keempat kehormatan keluarga, yang kelima agama. Cara taubatnya begitu, cara minta maaf nih. Tahu kan? Bang, jangan gampang modehan, jangan gampang ngafir orang. Wa jumlatul amri, kesimpulannya, nah, bener ini itu lagi menurut saya. Terus ini, terus.
Fama amkanaka min irda'il khusumi amilta. Kalau memang memungkinkan kamu meminta maaf kepada orang yang pernah kamu zalimi, lakukan. Wa ma lam yumkinka rajak Allah subhanahu wa ta'ala bitadarru'i wasidqi liyurdiyahu anka. Kalau memang tidak memungkinkan melakukan itu, maka kamu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kamu meratap dan sungguh-sungguh memohon kepada Allah agar Allah mengampuni perbuatanmu. Sebenarnya kalau memang masih mungkin kita minta maaf, ya minta maaf. Kalau sekali nggak mungkin, ya udah kita mohon kepada Allah agar perbuatan kita itu diampuni. Yang kedua tadi, perbanyak sedekah untuk orang-orang yang pernah kita zalimi. Fayaqulu dzalika fi masyiatillahi ta'ala yaumil qiyamah. Maka jadinya itu semua berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Itu semua kita serahkan kepada kehendak Allah. Terserah Allah dah mau mengampuni mau enggak, kita serahkan. Wa raja'u minhu bi fadlil azimi wa ihsanil amin. Dan kita berharap darinya, dari Allah, dengan karunia-Nya yang sangat besar dan ihsan-Nya yang sangat melimpah. Annahu ila alima sidqa min qalbil abdi fa innahu yurdi khusama min khizanati fadli wala hukma fa'lam hadhihi haqquha rasyidah. Bahwasanya Allah, apabila Allah melihat kesungguhan dari hati seseorang yang memohon kepadanya, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni perbuatan zalim orang itu berkat sangat luasnya karunia Allah. Wala hukma, dan tidak ada hukum lagi. Kalau Allah sudah mengampuni, fa'lam hadhihi haqquha, maka pahami kewajiban-kewajiban ini semuanya rasyidah, sebagai tuntunan. Fahadihi hadhihi, maka seperti inilah penjelasannya. Fa'idha anta amil tama wasofnahu, apabila kamu sudah mengerjakan apa yang telah kami susunnya, wa barraqtal qalba an ikhtiyari mithliha fil mustaqbali, dan kamu sudah mampu membebaskan hatimu dari keinginan untuk mengulangi perbuatan yang sama dengannya di masa yang akan datang, faqad kharajta minal dhunubi kulliha, maka kamu telah keluar dari dosa-dosamu semuanya. Wa in hasolat minka tabri'atul qalbi wa lam yahsul minka qada'ul fawaqiti wa irda'ul khusumi fattabi'atu lazimatun wa sa'irud dunubi maghfuratun. Dan jika kamu sudah menghasilkan, sudah hasil untukmu terbebasnya hati dari keinginan berbuat dosa yang sama, walam yahsul minka qada'ul fawaid, tapi kamu belum bisa mengqada kewajiban yang kamu tinggalkan, wa irda'ul khusumi, dan kamu belum bisa meminta maaf dari perbuatan zalim yang kamu lakukan, fattabi'atu lazimatun, maka
kewajibanmu dari hak manusia tetap ada. Tabiatu itu hak-hak manusia yang harus kita bayar. Maka hak-hak manusia yang harus kita bayar tetap ada. Masa ilmu dan itu tidak akan bisa diterangkan di dalam kitab yang ringkas ini. Wanzur kitab at-taubati min kutubi Ihya'i Ulumuddin awalan. Maka silakan kalian baca kitab taubat yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa kitabil qurbati ilallah kitanian, kemudian baca juga kitabil qurbah ilallah. Wa kitabil ghayatul quswa kalitan, selanjutnya baca lagi kitab al-ghayatul quswa. Banyak banget kitabnya. Tajid fawaidat katsiratan wa syara'an jamman. Maka kamu akan mendapatkan faedah-faedah yang sangat banyak dan penjelasan yang sangat dalam. Walladzi dzakarnahu hauna wal aslul ladzi la budda minhu. Sedangkan yang kami jelaskan di dalam kitab ini hanyalah dasar-dasar yang harus kita kerjakan. Wabillahi taufiq, dan kepada Allah kita memohon taufik. Dan faslun wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil